Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di jilid yang ke-11 di pembahasan tentang wakaf, apa perbedaannya dengan wasiat. Di sini kita lihat perkataan penulis rahimahullah wa kadza al-wasiyah, dan demikian pula wasiat. Apa yang dimaksud? Di sini dikatakan yakni annal wasiyata la tasihu ala jihati amatin illa an takuna ala birrin. Jadi kalau kita bicara konteks wasiat, ini tentunya dari sisi penerima ya. Orang yang menerima wasiat atau orang yang akan memanfaatkan wasiat tersebut. Kemarin itu kita bagi dua, ada yang dia penerimanya spesifik kepada pihak-pihak yang muayyan, terbatas. Ada juga penerima wasiat itu dia ala jihah ke penerima yang ammah, areanya publik gitu. Jadi mungkin masyarakat secara umum, kaum muslimin secara umum itu kan diperuntukkannya itu ke publik, ke masyarakat luas. Maka kata kuncinya kalau mau buat wasiat yang ini tadi untuk peruntukan kepada khalayak ramai ataupun wakaf, maka mereka punya benang merah yang sama. Benang merahnya adalah antakuna ala bir, harus difungsikan untuk hal-hal yang berbau ketaatan. Amma idza kanat ala jihatin muayyanatin ka syakhsin muayyan, sedangkan kalau yang mendapatkan ataupun ini wasiat atau wakaf ditujukan kepada pihak-pihak yang muayyan, tertentu saja, seperti perorangan, person, per individu, maka dikatakan fala ba'sa an takuna ala birrin. Enggak apa-apa kalaupun tidak sampai ke level albir, ketaatan ataupun ketakwaan. Sehingga di sini yang menjadi kata kuncinya kalau kita petakan, ya kita bagi tiga. Yang tengah itu dia sesuatu yang mubah, sesuatu yang ya netral lah ya, bisa kita bilang begitu. Yang bir itu geser ke kanan, albir, ketaatan, sudah berbaunya ibadah. Dan ada yang area kiri, ini adalah maksiat, dosa, sesuatu yang haram. Maka kalau kita mau berwasiat, kalau kita mau berwakaf, dan itu ditujukan ke perorangan, ke per individu, di tengah ini nggak apa-apa. Tengah ini kan berarti netral. Di tengah ini dia nggak selalu gitu ya, nggak selalu berbau ketaatan, ya pemanfaatan yang sifatnya mubah, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau memang nanti mau ditujukannya ke publik, ke khalayak ramai, ke masyarakat luas, syariat mengarahkan itu, tolong dong instrumennya dipakai untuk hal-hal yang berbau ketaatan, yang dia ditujukan untuk albir. Dan semua sepakat nggak boleh nih kalau sampai geser ke kiri. Ke kiri itu apa tadi? Maksiat, sesuatu yang tidak diperuntukkan buat ketaatan, bukan sesuatu yang mubah. Jadi di tengah nggak apa-apa, tapi ke kiri nggak boleh. Tapi kan saya pengennya ke perorangan, saya pengennya ke per individu, boleh nggak untuk hal yang haram? Nggak boleh. Di tengah dia. Fala ba'sa alla takuna ala birrin lakin la yajuzu an takuna ala ismin. Nah, makanya itu kata kunci yang harus dipegang. Nggak boleh kalau sampai bergeser ke dosa. Dosa tadi kita petakan, kalau ada titik 1, 2, 3, maka di tengah ini nggak apa-apa, tapi nggak boleh geser ke kiri, geser ke kanan tentu lebih baik. Ini batas tolerirnya minimal sesuatu yang mubah, sesuatu yang tidak ada unsur dosa. Alhamdulillah. Ahdikumullah yuslih balakum. Itu kata kuncinya. Wal farqu baina al-wasiyati wal waqfi mal farq, apa bedanya gitu kan antara wasiat dengan wakaf.
Ini juga sering ditanyakan dalam konteks waris gitu ya, dalam konteks perencanaan waris dan seterusnya, muncul pertanyaan-pertanyaan antara wakaf dengan wasiat. Di sini dijelaskan perbedaan wasiat dengan wakaf. Yang pertama, annal waqfa aqdun najizun. Wakaf itu salah satu akad. Jadi dia sama-sama jenis akad, cuman wakaf dia akad yang najiz. Najis itu berarti apa? Terlaksana, tertunaikan, terjadi, langsung selesai. Maka di sini disebut faida qala ar-rajulu, ketika seseorang berkata, menyampaikan waqaftu baiti, ini rumah saya wakafin. Nah, dia bilang begitu tuh, saya wakaf rumah, saya wakaf pensil misalnya. Saya wakaf gelas nih. Dia bilang seperti itu. Atau waqaftu sayyarati, ini saya wakafkan nih mobil saya. Atau dia bilang waqaftu kutubi, ini buku-buku saya ini saya wakafin. Fayakunu waqfan fil hal. Detik itu juga, bayangkan, detik itu juga objek-objek tadi tercatat statusnya sebagai wakaf. Bayangkan, dia bilang begitu tuh. Ini pensil saya wakafin, ini saya wakafin. Beda dengan ucapan kalau bilang saya mau wakaf, saya ada rencana, saya punya keinginan. Beda dong. Kalau itu kan baru mau kan ya, baru rencana. Seperti tadilah gampang gini, saya mau minum, saya berencana untuk minum. Pertanyaannya sudah minum atau belum? Belum kan. Jadi sama seperti saya mau wakaf, saya berencana untuk wakaf. Apalagi saya punya keinginan wakaf, sama saya punya keinginan minum. Sudah terjadi? Belum. Jadi itu dua hal yang harus dibedakan. Apakah Anda sekarang punya keinginan, rencana, baru mau, atau sebenarnya memang sudah sampai di level melakukan. Kalau tadi saya bilang saya wakaf, atau dengan kata kerja untuk minum, saya minum. Ini sudah terjadi? Terjadi, saya minum misalkan itu ya. Terjadi aktivitas minum. Sama wakaf tadi, begitu dia dikatakan akad yang najis, maka detik itu juga dia terlaksana. Detik itu juga dia terjadi. Makanya di sini dikatakan fayakunu waqfan fil hal. Wal wasiyah takunu ba'dal maut. Adapun wasiat ini kapan dia terlaksananya? Tidak detik itu. Terlaksananya nanti adalah ba'da al maut. Fayaqulu, masalan, misalnya ada orang bilang ausaitu bidari lil fuqara. Dia bilang, ini saya punya rumah, mau saya wakafkan. Atau ini saya punya rumah, tolong nanti setelah saya meninggal kasih ke fakir, miskin. Berarti dia menggunakan apa? Wasiat. Kapan rumah ini berpindah? Kapan rumah ini berubah status menjadi milik fuqara? Ketika meninggal. Belum meninggal, bisa saya cancel. Belum meninggal, bisa saya tarik omongan tadi. Belum meninggal, bisa saya revisi wasiatnya. Kalau wakaf kan nggak bisa. Saya wakaf, ya sudah. Untuk siapa? Kemana? Lalu perbedaan yang kedua. Di sini dikatakan sanian annal waqfa yanfudhu min jami'il mal. Kalau wakaf, apa yang bisa kita wakafkan? Semua harta pun boleh diwakafin. Saya punya harta berapa? 5 rumah. Boleh nggak 5 rumah saya wakafin? Boleh. Jadi untuk instrumen ataupun untuk tools wakaf ini, ya dia seluruh harta boleh. Jami'ul mal. Fala waqafa jami'a malihi nafaz. Semua harta diwakafin terlaksana. Sudah, ini berubah status jadi objek wakaf. Illa an yakuna fi maradi mautihi al-makhuf. Kecuali ya statement itu atau pernyataan wakaf itu diungkapkan di momen kritis. Kalau ini di-statekan di momen kritis, maka tidak bisa, tidak terjadi. Kalau di-statekan di momen kritis, jadinya nanti wasiat. Tapi kalau dia tidak sedang kritis itu kan berarti di sakit yang parah ya, di sakit yang
dokter mengatakan atau secara kajian medis ini besar kemungkinan meninggal. Besar kemungkinan dia tidak hidup lagi. Peluangnya untuk selamat itu kecil. Ya walaupun ada gitu. Ini namanya al-marad, ini adalah marad al-makhuf. Jadi besar kemungkinan itu mendekatkan atau mengantarkan dia ke kematian. Wal wasiyatu la takunu illa min sulusi fa'aqal. Sedangkan dari sisi jumlah untuk wasiat sendiri itu angkanya di 1/3. Maka di sini dikatakan wal wasiyah la takunu illa minas sulus fa'aqal. Ada batasan secara jumlah, sehingga harus dibedakan antara ini kita mau wasiat atau ini kita mau melakukan wakaf. Wakaf bebas. Dan ingat kata kuncinya juga, wasiat itu li ghairi warisin. Li ghairi waris, selain ahli waris. Wa mazada ala dzalik. Kalau misalkan isi wasiatnya lebih dari 1/3, au kana liwaris, atau dia tujukan itu kepada ahli waris, apa yang terjadi? Ini kan li ghairi waris. Kalau misalkan dia zada lebih atau tadi liwaris, fala budda min muwafaqati al-warasah. Itu statusnya menggantung. Tergantung nanti ahli waris itu mau mengabulkan atau tidak. Dan ahli waris kan harus paham bahwasanya kalau itu dilakukan, kalau itu nanti mereka kerjakan gitu ya, yang terjadi adalah warisan berkurang dan juga ahli waris tadi akan dapat tambahan dari wasiat. Mereka bisa terima nggak? Dan itu harus dibuka angkanya, detailnya, sampaikan semua. Nggak boleh hanya ucapan-ucapan yang sifatnya global, umum, dan mereka bahkan nggak paham dengan ini loh detailnya, ini loh hitungannya, ini loh konsekuensinya. Kamu paham nggak sih? Angkanya berapa? Bagiannya berapa? Ini dibuka semuanya. Falau qala awsaitu bi baiti li fulan. Ini kita mau lihat wasiat sekarang. Kalau dia mengatakan awsaitu baiti li fulan, saya mau wasiatkan rumah saya untuk fulan. Jadi ada fulan, ada wasiat rumah yang mau diwasiatkan. Nah, terus summa tuwfiya, kemudian orang ini meninggal. Wa hasarna tarikatahu ba'da mautihi fawajadna anna hadzal bait aksar minas sulus. Kan tadi dia bilang, tolong dong kalau saya meninggal rumah yang ini diberikan ke fulan dari jalur wasiat. Terus kemudian dia meninggal dan kita cek setelah dia meninggal, kita kumpulkanlah dia punya harta waris gitu ya, kita kumpulkan semuanya. Dan ternyata rumah ini nilainya lebih dari 1/3. Sehingga kalau misalkan harga rumah 100 juta, harta dia cuma 150. Berarti kan 100 juta dari 150 juta itu berapa tuh? 2/3. Lebih dari 1/3. Fallazi yanfud minal bait ma yuqabil as-sulus faqat. Terus status wasiatnya bagaimana? Status wasiatnya nanti yang bisa ditunaikan, yang bisa dinyatakan sah, itu hanya sebatas 1/3 saja. Berarti kalau tadi hartanya 150 juta, yang bisa kita berikan mentok di 50, karena 1/3 dari 150 kan 50. Nah, tadi harga rumahnya kan 100 ya, 100 juta. Berarti kalau 50 dari rumah itu hanya setengahnya. 50% saja pada rumah ini. Karena 50% pada rumah itu setara dengan 1/3. Mentoknya di situ, di 1/3 itu. Jadi kalau mau, ya itu yang bisa kita tunaikan. Fa idza kana hadzal bait an-nisfu fa innahu yanfudhu minhu sulusah. Lianna sulusai an-nis bin nisbah lil kulli sulus. Nah, seperti tadi,
Kalau sekiranya rumah ini nilainya setengah dari harta waris. Berarti kalau setengah itu beliau kan membawakan angka contohnya setengah. Kalau kita tadi kan bawakan contohnya 2/3. Kalau setengah, maka rumah harga 100, total hartanya 200 juta. Pertanyaannya, sepertiga dari 200 berapa? Sepertiganya. 200 bagi 3. Berapa itu? 8 ya? 6 ya? 6 kali 3, 18. 7, 21. Ya, 600 sekian ya? 60-an sekian gitu ya. Nah, karena rumahnya tadi adalah harganya 100, ya berarti dia hanya ambil 60 saja dari 100. Lakin lau ajaza al-warasah wa qalu laisa indana mani'. Pertanyaannya, boleh enggak wasiat tadi misalkan tetap satu rumah utuh diberikan ke fulan? Dan ahli waris tahu tuh. Kita ambil contoh yang gampang tadi ya. Rumah harga 100, hartanya itu 150. Kan harusnya yang berhak diambil hanya separuh kan. Kalau ahli waris bilang enggak apa-apa deh, yang separuhnya lagi 50% dari rumah untuk kamu. Dan ahli waris dalam posisi sadar dan membolehkan. Maka di sini kalau dia bilang laisa indana mani, ya enggak apa-apa sih, kami enggak mempermasalahkan dan kami tahu angkanya itu sekian. Ya sudah, sah saja, enggak apa-apa, boleh. Berarti ini kita bicaranya adalah sedekah, kita bicaranya hibah. Karena aslinya kan yang 50% tadi miliknya ahli waris. Kemudian mereka bilang ini kami hibahkan, ini kami sedekahkan, ini kami lepaskan. Ya sudah, boleh. Cuman ahli waris itu kan biasanya tidak satu orang. Dari misalkan 5 orang ahli waris nih, yang setuju tidak ngambil bagian tambahan dari itu 1, yang 4 enggak, kami maunya yang 50% tadi, yang 50 juta bagi waris. Ya kasihlah ke mereka nih hitungannya, bagiannya. Enggak bisa yang ini memutuskan sepihak, saya enggak mau ngambil, udah biar aja ke dia semua. Enggak bisa, Anda mewakili diri Anda, porsi Anda sendiri. Yang 4 enggak bisa Anda wakili, karena mereka punya suara, mereka pingin ambil itu, pingin minta itu halal buat mereka. Dan jangan dipersulit. Fa inna dzalika la ba'sa bihi wa hadhihi hiya qa'idatul madhhab wa sayati insyaallah al-kalamu 'alaiha wa tahriruha. Itu sedikit tentang bocoran mengenai praktek kalau misalkan nanti ada wasiat-wasiat yang lebih, dan nanti ada pembahasan lebih rinci kata beliau secara ininya detail. Kemudian kembali lagi ke sini, wal waqfu ala nafsihi yakni la yasih. Sekarang kita lihat ada status wakaf, tapi wakafnya itu ala nafsi, ke dirinya sendiri, yakni la yasih. Jadi dia berwakaf, objek wakafnya adalah rumah. Terus penerima wakafnya dirinya. Dia bilang nih, ini saya punya rumah. Rumah ini saya wakafkan untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Di sini dikatakan la yasih, tidak sah. Atau dia punya mobil. Ini mobil nih saya wakafin. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Bentar, Pak, gimana sih maksudnya Bapak mau wakaf? Terus penerima manfaatnya siapa? Diri Bapak sendiri. Iya, saya ngubah status saja jadi wakaf, tapi saya penerima manfaatnya. Di sini kata Imam Ahmad, qala al-Imamu Ahmad, la a'rif al-waqfa illa ma akhrajahu lillah. Kata Imam Ahmad. Di bahasanya santun ya, bahasanya halus. Kata beliau begini, saya tidak tahu nih ada wakaf ya. Saya nggak tahu, kata beliau, ada wakaf itu dikeluarkan, diberikan untuk selain Allah. Nggak tahu saya. Tahu saya yang namanya wakaf itu diberikan, dikeluarkan untuk Allah. Jadi secara niat awalnya untuk Allah. Wal muqif ala nafsi lam yasna syai'an li'annahu akhraja milkahu ila milki famal faidah. Nah, kata saya di sini al-waqifnya tadi, Anda ketika berwakaf dan Anda keluarkan itu manfaatnya untuk diri Anda sendiri. Pertanyaannya adalah, apa manfaatnya?
Anda juga kan yang menikmati, Anda juga yang mengambil itu gitu. Famal faidah? Fa in qalu al faidah alla yabi'uhu. Nah, mungkin ada yang menjawab, kata Syekh. Faedahnya begini, supaya saya tidak bisa menjual. Karena kan kalau statusnya sebagai objek wakaf, ini nggak bisa dijual. Alla yabi'uhu. Saya nggak jual. Li'annal waqfa la yajuzu bai'uhu. Karena wakaf itu kan tidak boleh untuk dijual. La yajuzu bai'uhu. Qulna waman alladhi yujbiruhu ala bai'ihi. Oke, gini deh. Coba deh nalarnya, kata Syekh ya. Nah, kadang kita diskusi itu apa ya? Oke, kayak gini deh gitu, kata Syekh. Kamu bilang tadi katanya kan, ini rumah kamu wakafin. Biar apa, kata dia? Biar nggak bisa dijual, katanya. Oke. Terus saya balik tuh nalarnya begini. Kalau ini nggak kamu wakafin, ini kan rumah kamu, punya kamu sendiri kan. Emang siapa yang maksa kamu jual tuh siapa? Nggak ada kan? Rumah punya kamu. Siapa yang maksa? Nggak ada. Nggak ada yang maksa. Wa manil ladzi yujbiruhu ala bai'ihi. Siapa yang maksa Anda untuk jual rumah ini? Kan punya Anda. Kendali di tangan Anda. Maka ya sudah, Anda bebas mau pertahankan itu tidak Anda jual, silakan, sah saja. Nah, yubqihi, dan dia hur, dan dia tidak wakafin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa harus diwakafin? Nggak apa-apa kan? Kalau wakafin ke orang lain aja. Kemudian wala yabi'uhu, Anda nggak jual itu nggak apa-apa loh. Kan punya Anda sendiri. Fa in qala akhsha. Nah, oke, dia jawab lagi tuh. Mungkin dia jawab lagi, kata saya. Jadi kadang kalau kita baca bukunya ulama itu ya, di kajian-kajian fikih semacam ini, itu kadang isinya diskusi. Dalam tanda kutip agak debat juga gitu ya. Jadi fa in qala akhsha, saya takut, saya ada kekhawatiran. Antaglubani nafsi ala baihi. Kata dia begini, saya tipikal orang yang kayak apa ya, kata dia, agak susah itu kadang mempertahankan harta. Jangan-jangan nanti saya tertarik dengan sesuatu, ini aset saya jual, kata dia. Kan ada orang begitu ya, sama kayak misalkan ada orang ini dia nggak mau tuh buka pakai mobile banking gitu. Kenapa kalau ditanya, kenapa Anda tidak mau punya mobile banking? Atau kenapa Anda tidak mau pakai misalkan e-wallet, e-money? Kenapa? Karena dia bilang, saya itu tipikal orang yang gampang banget ngabisin duit, kata dia. Sehingga begitu di marketplace gitu ya, langsung check out, transfer. Nggak sadar tuh habis 5 juta sekali duduk. Oh ini bagus nih, oh ini. Nah, kata dia, saya tipikal orang yang gatel kayak gitu tuh. Jadi daripada saya habis uang saya nggak buka tuh mobile banking. Saya nggak pakai itu e-wallet. Memang saya agak repot, mau berbayar lain-lain harus ke ATM, harus transfer manual. Tapi nggak apa-apa, kata dia. Saya menikmati itu. Nah, ini orang, kata dia, kata Syekh itu, dia bilang, ya saya tipikal orang yang saya takutnya nanti di momen tertentu sebenarnya saya butuh, atau nanti saya sebenarnya nggak begitu butuh, saya jual. Fa auqafahu ala nafsi, fa uqifu ala nafsi, fahuna takunul faidah, fa idza kana al insanu yakhsha ala nafsihi an yabi'a baitahu fa auqafahu ala nafsihi khaufan min dzalik. Jadi di situ sebenarnya ada faedah nggak? Ada, faedahnya ada. Apa faedahnya? Iya, dia takut ini rumah satu-satunya, nanti kemudian dia akhirnya jual gitu kan. Gimana? Ya sudah, daripada saya khawatir begitu, ya sudah, saya akan wakafin saja. Fahadhihi faidah. Ini kan faedah juga, ini kan manfaat juga. Wala syakka anna laha waznan wa qimah. Nah, tentu kalau kita bicara dasar ya, setiap orang kan punya pertimbangan, setiap orang punya dasar berpikir masing-masing. Walidzalika ikhtalafa al-ulama rahimahumullah hal yasihu an yaqifal insanu ala nafsi aula. Makanya kata Syekh, sebenarnya topik ini tuh ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ikhtalafal ulama terkait dengan kasus
Ada orang dia wakaf tapi mauquf alaih ataupun penerima manfaat wakafnya itu adalah dirinya sendiri. Pertanyaannya, boleh nggak? Sah nggak kalau saya wakaf tapi penerimanya adalah diri saya sendiri? Nah, sekarang kita lihat perinciannya. Kalau versinya mazhab Hambali, di situ dikatakan annahu la yasih, tidak sah, nggak sah. Wa alaihi fayarji al-waqfu ilaihi milkan, karena secara status wakaf itu kembali ke dirinya secara kepemilikan li adami sihatihi. Jadi begini, ada benda, objek gitu, satu harta mau diwakafkan dan penerima manfaatnya adalah diri sendiri. Pertama yang kita bahas, sah enggak? Ini transaksi sah atau tidak? Jawaban para ulama, la yasih, tidak sah. Berarti kalau tidak sah, tidak ada konsekuensi hukum. Ya? Kalau tidak ada konsekuensi hukum, maka di situ tidak ada perpindahan kepemilikan. Berarti barang ini sebenarnya masih punya dia. Nggak sah kan? Kalau nggak sah ya berarti tidak ada konsekuensi. Kalau tidak ada konsekuensi ya barangnya akan stay di dalam kepemilikan orang ini. Kemudian di sini dikatakan li adami siyadi fayaj'al aqdal waqfi wa adamihi sawa. Jadi berarti ada ucapan wakaf ataupun tidak sama saja, karena ucapan dia bilang ini saya wakafin untuk diri saya, nggak sah. Berarti kan ucapan itu ada dengan tidak ada sama saja, tidak ada konsekuensi hukum. Nah sekarang walakin idza waqafahu ala nafsihi summa zakara ahadan ba'da nafsihi. Sekarang redaksinya dia tambah. Ini saya punya rumah, oke, mau saya wakafin, oke, ke diri saya, dia tambah lagi. Kalau nanti saya meninggal, kalau nanti saya tidak ada, kalau nanti saya sudah wafat, penerima manfaatnya A, B, C, D disebut tuh setelah dirinya. Maka di sini dikatakan ba'da nafsi intaqala ilaihim fil hal. Coba, seperti apa konsekuensinya? Kata Syekh di sini, zakara ahadan ba'da nafsihi intaqala ilaihim fil hal, maka yang ini justru berpindahnya ke diri mereka itu, bukan ke orang ini. Yang ke pribadi dia tidak berlaku. Mislu an yaqula hadza waqfun ala nafsi wa min ba'di. Jadi dia bilang tuh, ini rumah saya wakafin nih ke diri saya, wa min ba'di, kemudian setelahnya aulad fulan akan digunakan atau akan jadi milik atau akan jadi wakafnya akan dinikmati oleh anak-anaknya fulan, kata dia. Fa naqul, maka konsekuensi hukumnya yantaqilu fil hali ila auladi fulan. Berarti secara otomatis langsung saat itu berpindah ke auladu fulan, ke anak-anaknya fulan tadi. Ke orang ini enggak. Wala yasihu an yaqifa ala nafsi, karena tidak sah wakaf untuk dirinya sendiri. Mislu dzalik la waqafa ala nafsihi summa talabatal ilm. Sebagaimana kalau dia bilang misalkan ini mau saya wakafin untuk siapa? Untuk diri saya, dan kemudian setelah saya enggak ada untuk penuntut ilmu. Maka kata Syekh, wakaf ini secara status akan otomatis berpindah langsung ke para penuntut ilmu. Intaqala mubasyaratan ila talabatil ilm nih. Mubasyarah, secara langsung akan berpindah. Amma idza lam yazkur ahadan ba'dahu. Bagaimana jika balik pada kondisi awal tadi, dia tidak menyebutkan siapapun setelah namanya, setelah dirinya. Bi an qala waqaftu hadza ala nafsi wa sakat. Dia bilang ini saya wakafkan untuk diri saya,
wasakata. Setelah itu udah dia diam. Gak lanjut dia ngomong. Nah, diam aja dia. Fal waqfu la yasih wa yabqa milkan hurran ghairu waqfin. Berarti kembali ke tadi. Status ucapan itu tidak sah, tidak ada konsekuensi wakaf sama sekali, dan status barang bukan objek wakaf. Ya sudah, kalau bukan objek wakaf, dia punya siapa? Punya orang tadi, milik pribadi dia. Li'anna hadzal waqfa lam yasih, tidak sah. Berarti kan kalau di dalam komponen wakaf itu nanti siapa wakifnya? Si A. Siapa penerima manfaatnya? Si A. Gimana caranya? Dia yang berwakaf, dia penerima. Walam yuzkar lahu ma'al yusrafu ilaihi fayarji ilal wakif. Jadi kan tadi tidak disebutkan ke siapa setelah dia. Otomatis akan balik ke si wakif. Wal haqiqatu anna qaulahum inna yusrafu ila man ba'dahu waqfan yu'ayyidu al-qawla bi anna al-waqfa 'ala an-nafsi sahih. Nah, cuman Syekh kemudian memberikan sorotan tuh dengan mengatakan, tadi waktu kita diskusi gitu ya, waktu kita membicarakan tentang kalau dia wakaf ke dirinya, kemudian ke fulan, atau dirinya para penuntut ilmu kemudian gitu kan ya, langsung tuh katanya ke penuntut ilmu saja, langsung tuh ke anaknya fulan saja katanya. Kata Syekh begini, sebenarnya kalau kita bilang yusraf ilaman ba'dahu waqfan, itu menunjukkan bahwa yu'aidul qawla bi anal waqfa 'ala nafsi sahih. Sebenarnya ini malah menguatkan pendapat yang mengatakan wakaf untuk diri sendiri sah. Kenapa? Li'annana idza qulna innahu la yasih wajaba alla yasih. Karena kalau kita bilang itu tadi tidak sah, otomatis kan ini kan satu paket ya, akadnya kan. Kalau yang sini enggak sah, ya sudah enggak sah semua. Innahu la yasih wajaba alla yasih wala yusrafu ila man ba'dahu. Enggak bisa dong kita terusin ke sana. Yang ini tuh enggak sah. Jadi kan kayak ada dua pos ya. Ini start nih akad, teng mulai. Wakaf ke siapa? Ke dirinya sendiri. Nanti kalau dia nggak ada, lanjut ke orang setelahnya. Kalau kita mengatakan wakaf ini nggak bisa ke dirinya, langsung kita lompatkan ke sana, kata Syekh, berarti wakaf untuk diri sendiri sah. Makanya bisa dilanjutkan ke sana. Kalau nggak sah kan ini cut dari awal kan, nggak sah, berarti itu bukan status sebagai objek wakaf. Nah ini alasannya. Idz kaifa yusraf ila man ba'dahu wa lam yakun waqfan sahihan. Jadi nalarnya adalah begini kata Syekh. Kalau kita bilang dari titik 0 ke orang ini wakaf untuk diri sendiri, enggak bisa. Lalu kita bilang langsung lanjut ke sini. Kata Syekh, gimana caranya bisa pindah ke titik yang ini sedangkan dari titik 0 ke 1 itu tidak sah. Berpindah dari ini ke sini itu enggak sah. Berarti kan harusnya dari 0 ke sini batal kan? Kalau memang batal, berarti butuh akad baru. Dan ini statusnya belum wakaf. Kalau mau langsung pindah kedua nggak bisa. Itu alasannya. Jadi kenapa nggak bisa langsung pindah kedua? Yang di sini nggak sah. Tapi kalau Anda mengatakan bisa langsung pindah kedua, berarti Anda mengatakan dari 0 ke 1 sah. Bisa langsung diteruskan kedua. Wal qaulu tsani. Nah, sekarang ada pendapat kedua. Annahu yasihu al-waqfu 'ala nafsi. Jadi yang kita bahas tadi itu yang mengatakan bahwa wakaf untuk diri sendiri tidak sah. Dan sepertinya mazhab ke arah sana. Nah, Syekh ini kita lihat bagaimana pandangan beliau, dan beliau sepertinya agak condong ke yang kedua. Coba kita lihat gitu ya. Kata beliau, al-qaulu ats-tsani annahu yasihu al-waqfu 'ala nafsi. Di sini pendapat ini mengatakan sah kok, enggak apa-apa kalau memang wakafnya ditujukan buat diri sendiri. Ikhtarahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah memilih pendapat ini. Wa jama'atun minal ulama'i al-muhaqqiqin. Jadi para ulama juga
memilih pendapat ini. Ya tentu tidak semua ya, karena kita kan start dari awal ini terjadi perbedaan pendapat. Li'anal waqfa 'ala nafsi fihi faidah. Jadi kan yang menjadi titik titik kunci perdebatan atau diskusi adalah apa sih benefitnya gitu? Apa sih manfaatnya? Kamu wakaf buat dirimu sendiri kan gak ada benefitnya, gak ada faidahnya. Itu kira-kira bahasa yang disampaikan oleh pendapat pertama. Pendapat kedua bilang ada benefitnya. Jadi bicaranya nanti bicara faidah, ada faidahnya enggak sih? Ada benefitnya enggak? Wahya limtina'u minat tasarruf fihi. Nah, faidahnya tadi yang ini. Ada unsur imtina, terkuncinya peluang untuk mentransaksikan objek. Karena dia berubah status jadi wakaf. Kalau berubah status menjadi wakaf, udah nggak bisa diotak-atik. Nggak bisa. Jadi wakaf dia. Fala yabi'uhu wala yahabu wala yarhanu. Dia nggak bisa dijual, nggak bisa dihibahkan, tidak bisa digadaikan. Wa annahu idza mata, dan kalaupun nanti dia meninggal, sarafa, akan disalurkan, akan diberikan kepada mana? Kepada penerima manfaat wakaf dan tidak menjadi waris. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya. Lam yakun mirasan lil warasah. Coba. Ini kan sebenarnya instrumen ya, instrumen wakaf yang kalau dipahami dengan baik bisa dong. Dari saya wakafin aja. Semua harta boleh nggak? Boleh. Untuk diri saya, nanti untuk anak-anak. Nah, tinggal ini penerusnya ini yang harus di-clearkan. Siapa yang bisa menikmati, siapa yang mengatur, bagaimana teknisnya. Ini juga harus didetailkan. Jangan sampai nanti ribut memperebutkan objek wakaf. Maka nggak bisa hanya global saja. Walakin lau fa'ala hadza, tapi kata Syekh begini, kalau itu dilakukan untuk tahayul, untuk kamuflase, untuk ngakali, ya kan, hak-haknya tadi, li isqati haqqil ghurama, misal an yakuna rajulan madinan. Jadi kalau dia itu melakukan wakaf biar apa? Supaya nanti saya bisa ngakali haknya para kreditur. Berarti kan posisi orang ini sebagai debitur, dia punya aset, ditagih kan dia kan. Udah deh saya wakafin aja supaya aset ini nggak bisa disita, nggak bisa ditarik, tapi saya tetap bisa menikmati. Kan poinnya kadang gitu. Gak apa-apa saya nggak memiliki, yang penting saya bisa menikmati. Nah, kalau tujuan dia sebagai debitur ngakali haknya kreditur, ini nggak boleh. Fa'aqafa baitah ala nafsi li'alla yuba' fi daini. Kan kata dia, nah daripada rumah saya dilelang, daripada rumah saya disita, saya akan konversi jadi objek wakaf. Kalau dia berubah jadi objek wakaf, kan nggak bisa dijual tuh, nggak bisa ditarik kan sama si kreditur kan. Aman dong kalau gitu kata dia. Fal waqfuna ghairu sahih. Ah, kalau gitu cara kamu mainnya, syariat mengatakan ghairu sahih. Nggak bisa, nggak sah. Hatta law furida annahu waqafahu ala ghairi nafsih. Meskipun kata dia, meskipun kata saya, kamu wakafin tuh buat siapa? Buat selain dirimu, tetap nggak bisa. Kalau tadi kebaca itu sebagai hilah, sebagai akal-akalan, kamu ngakali namanya. Kamu punya kewajiban bayar utang kamu ke kreditur. Kenapa diakalin? Kenapa objek agunannya ataupun harta yang kamu punya kamu wakafin? Tujuannya ngakali kan? Supaya nggak bisa dijual. Fidain fa innahu la yasihu al waqf. Maka wakaf bentar, nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu nggak benar niatnya. Wa hadza huwal qaulu ar-rajih. Nah, kalau kita lihat di sini Syekh langsung declare, Syekh langsung menyampaikan yang rajih menurut beliau adalah ini. Annal insana allazi alaihi dain yastaghriq malahu. Ini konteksnya nanti kalau Anda sebagai debitur jumlah utang itu lebih gede atau sama dengan aset yang Anda punya, nggak bisa Anda wakafin.
Tapi kalau misalkan Anda punya aset banyak, utang itu hanya sepersekian saja dari total harta yang Anda punya, enggak apa-apa, Anda wakafin yang ini. Karena kan kewajiban kita kepada kreditur tetap bisa tertunaikan dari aset-aset yang lain. Di sini kata kuncinya, kalau utangnya kepada kreditur yastaghrik, ternyata melebihi jumlah aset yang dipunya oleh debitur, atau misalkan sama dengan jumlah aset yang dimiliki oleh si debitur, fa innahu idza awqafa syai'an min malihi la yasih. Tidak sah kalau Anda wakafkan itu dari harta Anda, la yasih. Li'anna malahu al-an ta'allaqa bihi hakul ghurama. Karena harta dia itu sudah terikat, kekunci, nyangkut. Dengan apa? Dengan haknya para kreditur. Nah, syariat itu memproteksi sampai seperti itu. Jadi nggak bisa. Jadi peluang dia mau nakal, peluang dia mau misalkan ngakali, kan ada ya debitur-debitur yang begitu tuh. Dia maunya utang, giliran waktunya bayar, waktunya ditagih dia nggak mau. Wali anna wafa ad-dain wajib. Oke, sekarang kalau mau dilihat nalarnya, logikanya seperti apa? Ingat ya, wafa ad-dain wajib. Bayar utang itu wajib. Coba Anda punya utang, waktunya bayar kan wajib tuh dibayar. Jadi kalau aset Anda cuma nilainya 1 miliar dan utang Anda 1 miliar, atau bahkan utangnya lebih dari 1 M, berarti kan ini bakal habis kan buat bayar utang. Utangnya 1 M, asetnya 1 M. Mana yang lebih diprioritaskan? Wal waqfu sunnah. Anda mau wakafin dari 1 M. Nggak bisa, pakai dulu untuk menunaikan yang wajib. Yang wajib apa? Bayar utang. Jangan nanti ada harta 1 M Anda ambil sebagian buat wakaf. Apalagi semuanya. Sedangkan Anda punya kewajiban buat bayar utang. Ini salah secara skala prioritas. Nggak bisa. Harus dibereskan dulu utangnya. Atau misalkan kita punya bayangan, oke, saya punya aset misalkan 10 M. Utang saya 5 M. Kan masih ada tuh sisa 5 M. Silakan Anda mau wakafkan 2 M, 3 M, 4 M, terserah. Atau 5 M mau Anda wakafin. Yang jelas haknya para kreditur tidak terganggu dengan aktivitas Anda melakukan tindakan wakaf. Wala yumkinu, ya, dan tidak mungkin dalam ajaran Islam sesuatu yang sunnah, itu tidak kuat di antaqwa sunnah ala isqati wajib. Gak ada ceritanya. Yang sunnah lantas mengalahkan yang wajib itu gak ada. Mesti ketika kita hanya bisa memilih salah satu, kerjakan yang sunnah atau yang wajib, dan tidak bisa digabung ini, pasti kita harus pilih yang wajib. Gak ada tuh kita ngalahkan yang wajib, terus yang sunnah itu tidak ada ajaran Islam begitu. Contoh apa? Suami misalkan ya, dia punya uang berapa? 2 juta. Untuk apa uang 2 juta ini? Yang wajib adalah nafkah. Jangan suami mikirin hobi, jangan suami mikirin misalkan beli sesuatu yang tidak wajib atau sedekah dia. Sebentar, Anda belum kasih uang belanja, Anda belum kasih uang nafkah kepada istri, kepada anak. Itu wajib. Tolong jangan pakai uang 2 juta Anda buat tadi membeli, membayar, atau transaksi sesuatu yang tidak wajib. Anda mau sedekahkan 2 juta itu ke fakir miskin. Apa hukumnya sedekah? Sunnah kan? Tidak wajib. Apa hukumnya ngasih nafkah? Wajib. Jadi tolong jangan salah prioritas. Anda traktir misalkan teman, traktir tetangga, traktir yang lain. Tapi uang nafkah kurang. Ini masalah. Kecuali pemasukan per bulan 20 juta. Nafkahnya 10 juta. Masih sisa kan 10. Terserah Anda deh mau ngapain. Mau 5 juta Anda infakkan, terserah. Yang penting uang yang wajibnya ini sudah selesai. Tidak terganggu. Aman, sudah selesai. Sisanya Anda mau tabung, sisanya Anda mau wakafkan, urusan Anda. Jadi ketika ini nggak cukup untuk melakukan dua-duanya, cek yang wajib yang mana. Oh, yang wajib yang ini. Kadang sama-sama wajib bisa ditunda. Mana yang bisa ditunda? Kalau tidak bisa ya pilih satu.
Makanya ini kaidah harus diingat. Wala yumkin, nggak mungkin. Walakin lawaqafa waqfan mu'allaqan bisifatin wa tasafal waqif bihadhihi sifah. Nah, sekarang kalau kita lihat ada wakaf tapi dia mu'allaq, digantung, dikaitkan dengan klausul, dengan persyaratan, dengan poin tambahan atau satu spek, ya, satu kriteria. Dan ittasafal waqif bihadhihi sifah. Berarti ini misalkan rumah ini saya wakafkan ke kaum muslimin misalnya gitu ya. Saya wakafkan rumah ini untuk kaum muslimin atau saya wakafkan tanah ini untuk kaum muslimin. Berarti di situ wakafnya gantung, kata kuncinya adalah orang Islam. Selagi dia orang Islam bisa manfaatin. Nah, saya sebagai wakif, saya orang Islam bukan? Saya orang Islam. Berarti kan kriteria sebagai orang Islam itu ada nggak pada diri saya? Ada. Bisa saya manfaatin? Bisa. Makanya di sini dikatakan la waqafa waqfan mu'allaqan bisifah wa tasafal waqif bihadhi wa tusifal waqif bihadhi sifah, misal an yaqul hadza waqfun ala talabatil ilm awil fuqara. Jadi dia bilang ini saya wakaf untuk para penuntut ilmu atau untuk fakir miskin. Berarti kriterianya apa? Penuntut ilmu. Kriterianya apa? Fakir miskin. Summa asbahal waqif talibal ilm atau fakiran. Kalau ternyata di kemudian hari, di suatu waktu, orang yang tadi berwakaf, akhirnya dia menjadi penuntut ilmu. Akhirnya dia belajar ilmu agama dan yang lain. Boleh nggak dia memanfaatkan tadi objek wakaf itu? Boleh, karena dia sebagai penuntut ilmu. Atau misalkan tiba-tiba dia jatuh miskin, boleh nggak dia memanfaatkan wakaf yang dia tujukan untuk fakir miskin? Padahal dia dulu berwakaf untuk fakir miskin. Ternyata orang ini jadi miskin. Boleh nggak? Boleh. Sehingga saya ngambil itu karena saya miskin. Sekarang saya miskin. Posisi saya miskin. Maka di sini dikatakan fa innahu yasih. Sah, enggak apa-apa. Boleh begitu. Apa bedanya dengan yang tadi? Di sini dikatakan li annahu lam yuqifu ala nafsihi ibtidaan. Dia nggak pernah dari awal startnya untuk diri saya, itu nggak ada. Startnya adalah ini untuk fakir miskin, ini untuk penuntut ilmu, ini untuk kaum muslimin. Nah, walaupun memang kalau kriteria kaum muslimin kan terlalu umum ya, untuk ditarik ke pembahasan kita jadi kurang menarik gitu, kurang relevan. Walaupun bisa seperti misalkan wakaf masjid. Orang wakaf masjid untuk siapa sih? Kaum muslimin kan. Boleh nggak saya menikmati? Boleh nggak saya sholat? Ya boleh, saya kaum muslimin. Cuman ini terlalu umum, makanya tadi dibawakan contohnya adalah kalau dia wakaf itu untuk fakir miskin, sekarang dia kaya, besok ternyata jadi orang miskin. Apa contohnya? Misalkan ada rumah untuk panti jompo, atau ada rumah, ada penginapan, ada apapun itulah, tempat tinggal misalkan. Untuk tunawisma, orang yang nggak punya rumah. Misalkan ternyata orang ini di kemudian hari jadi orang miskin, tidak punya harta, entah ketipu atau yang lain, boleh nggak dia manfaatin? Rumah yang dulu dari dia sebenarnya, dia wakafin. Boleh. Karena dia dari awal tidak menujukan itu untuk dirinya sendiri. Bisa dibedakan ya kasusnya. Kemudian wa yushtaratu fi ghairil masjid wa nahwihi an yakuna ala muayyanin yamliku. Nah, ini sekarang objek wakafnya ghairil masjid. Objek wakaf selain masjid. Karena yang umumnya wakaf itu kan masjid. Sekarang bagaimana ketentuannya kalau objek wakaf itu bukan masjid? Jadi objek wakafnya pokoknya selain masjid. Saya mau wakaf tapi bukan untuk masjid gitu loh. Pokoknya selain masjid. Nah, ini nanti kita bahas di sesi berikutnya. Di pertemuan berikutnya. Karena ini cukup panjang dan dia masuk ke pembahasan baru. Adapun yang sekarang ya kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi ini itu ada manfaatnya, ada faedahnya, dan kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.